Halo anak-anak, jadi kembali lagi kita bertemu di pembelajaran daring hari ini. Jadi kalian sudah memasuki semester 2 atau semester genap di kelas 10 ini ya. Nah, untuk pembelajaran atau materi di semester genap yang pertama ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Ya, ini pelajaran fisika dulu ya, yaitu tentang momentum dan impuls. Jadi mungkin kalian baru mendengar karena memang ini materi khusus untuk anak SMK, tapi ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran semester 1. Jadi jangan dilupakan ya. Nah, sebelum kita membahas momentum dan impuls, tujuannya kita belajar ini yang pertama kalian itu mengetahui apa itu momentum, apa itu impuls, terus kalian bisa menghitung rumus momentum dan impuls dalam benda yang bergerak. Yang pertama itu tentang inersia atau hukum 1 Newton. Jadi kalian masih ingat kan kita belajar hukum 1 Newton di mana ada hukum kelembaman. Nah, itu sangat berhubungan dengan momentum dan impuls kita hari ini. Nah, di mana dalam hukum inersia atau hukum 1 Newton ini itu kita membahas tentang objek. Ya, di mana objek ini memiliki sifat atau kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya. Maksudnya gimana sih Bu gitu ya. Jadi kalau misalnya benda itu diam, maka dia akan cenderung tetap diam. Sama kayak kalian ya, kalau udah mager, kalau sudah enak tidur, main HP, pasti cenderung kayak gitu aja, nggak mau berpindah gitu ya. Nah, itu juga sama seperti benda. Jadi kalau dia diam, maka dia akan cenderung tetap diam. Begitupun kalau benda yang bergerak, maka dia akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, kita akan bahas di bagian yang bergerak ini ya, dimana ini juga disebut dengan inersia dalam gerak. Inilah yang disebut dengan momentum. Apa sih itu momentum gitu ya? Kalau kita membahas tentang momentum, itu dalam benak kalian pasti bertanya, berapa sih besar momentum suatu benda atau berapa sih inersianya benda yang bergerak itu. Nah, untuk menghitung itu sama halnya seperti seberapa sulit benda itu dihentikan. Nah, contohnya kayak gini ya. Misalnya kalian dilempar 2 bola dari atas tuh ya. Ada bola kasti, ini yang hijau ini bola kasti, sedangkan yang orange ini misalnya bola basket. Nah, ketika kalian dilempar dari atas, kalau yang bola kasti kan kalian gampang nangkepnya ya karena kecil dan lebih ringan. Sedangkan kalau misalnya dilempar dengan bola basket dengan kecepatan yang sama, itu pasti agak sulit kalian menangkapnya. Maka dapat disimpulkan, benda yang masanya lebih besar itu akan lebih sulit untuk dihentikan. Benar kan? Dibanding benda yang ringan itu gampang nangkepnya, sedangkan benda yang lebih berat itu agak sulit kita hentikan. Nah, begitu juga contoh yang kedua. Misalnya kalian berdua ini sedang melempar peluru ya. Ini kalian melempar peluru. Ini ada peluru gitu ya. Nah, kalau kalian cuma ngelempar biasa pakai tangan, otomatis temannya pasti bisa nangkep pelurunya itu dengan mudah. Tetapi kalau kalian mengeluarkan peluru itu dari pistol, ya kalian tembak, apakah teman kalian bisa nangkep peluru tersebut? Tidak ya. Jadi maka dapat disimpulkan di sini, benda yang kecepatannya lebih besar itu maka akan lebih sulit untuk dihentikan. Nah, maka dapat disimpulkan dalam persamaan momentum ini, pengertiannya adalah hasil kali antara massa dan kecepatan. Semakin besar massanya dan semakin besar kecepatannya, otomatis momentumnya akan makin besar. Kalau massanya kecil, terus kecepatannya lambat, otomatis juga momentumnya kecil. Jadi berbanding lurus. Maka dapat disimpulkan rumusnya P sama dengan M kali V. Yang mana P itu momentum, M itu massa, satuan internasionalnya kilogram. Ini sudah Ibu ajarkan di kelas 10 ya, jadi harus diingat. Dan kecepatan benda itu satuannya meter per sekon. Nah, sehingga kalau ditanya apa satuannya momentum Bu? Ya tinggal digabung ya. Tadi M itu adalah kilogram, V itu meter per sekon. Jadi satuannya momentum ya ini, kilogram meter per sekon. Sudah sampai sana ya. Jadi itu tentang momentum.
Nah, sekarang kita bahas yang impuls. Jadi di sini Bu punya mobil ya, misalnya mobil ini bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, suatu ketika supir itu ingin berniat untuk menghentikan mobil. Otomatis kalau kalian ngentiin mobil kan kalian akan menginjak remnya atau mengerem ya. Nah, ketika mengerem itu kalian adalah memberikan gaya untuk mobil tersebut supaya mobilnya berhenti. Nah, pernah nggak kalian kalau ngerem itu tepat banget gitu loh, misalnya kalian ngeremnya detik ini, terus tiba-tiba detik itu juga pasti mobil itu akan berhenti? Tidak ya, pasti ada selang waktunya ketika dari kalian ngerem ke berhenti. Nah, jadi misalnya kalian ngeremnya di sini tapi mobil berhentinya di sini, jadi tidak tepat sekali ketika kalian menginjakkan rem lalu berhenti di titik itu juga. Itu tidak mungkin ya, pasti ada namanya selang waktu pengereman atau di sini disebutnya delta T. Ya, ini segitiga ini dibaca dengan delta. Oke. Nah, untuk menghentikan objek yang bergerak diperlukan gaya yang bekerja pada objek dalam durasi tertentu. Ya, gayanya itu kita kasih remnya, kita injak remnya itu. Nah, gaya yang bekerja pada selang waktu itu atau gaya yang bekerja pada selang waktu tertentu itulah yang disebut dengan impuls. Oke, sehingga dapat disimpulkan rumus impuls itu adalah gaya dikali selang waktu. Atau disingkat I sama dengan F dikali delta T. Ini satuannya ya. Itu impuls, satuannya itu NS atau sama dengan momentum. Satuannya ya, kilogram meter per sekon. F itu gaya Newton, sedangkan delta T itu selang waktu atau sekon. Nah, jadi ingat, impuls dan momentum itu ya adalah besaran vektor. I dan M, momentum tadi ya, ini adalah besaran vektor. Nah, masih ingat kan besaran vektor apa? Ya, jadi besaran vektor itu selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Jadi kalian juga harus memperhatikan arahnya kemana. Itu karena dia besaran vektor ya. Kita lanjut, yaitu tentang hubungan impuls dan momentum. Nah, jadi karena mereka itu setara, maka rumusnya itu bisa digabung gitu ya. Jadi yang pertama ini rumus impuls, F kali delta T itu rumus impuls, sedangkan ini M kali V itu adalah rumus momentum. Nah, kalau momentumnya benda tersebut misalnya kecepatannya ada lebih dari 1, misalnya 2 gitu ya, maka pakai rumus ini ya, F kali delta T sama dengan P2 min P1, maka I sama dengan delta P. Ya, nanti contohnya akan lebih diberikan di contoh soal. Nah, jadi untuk rumus yang terakhir ini dikenal dengan teorema impuls momentum, yang isinya ini ya. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu bedanya antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Nah, yang pertama, sebuah bola 100 gram bergerak ke utara dengan kecepatan 10 meter per sekon. Momentum bola tersebut berapa? Nah, jadi seperti biasa yang diketahui apa? Masanya ya, massa bolanya itu 100 gram, sedangkan kecepatannya V-nya adalah 10 meter per sekon. Ingat, V itu adalah besaran vektor atau mempunyai arah juga. Arahnya kemana? Ke utara. Tulis ya, utara. Nah, sekarang ditanya apa? Berapa momentum bola itu? P. Nah, kita sebelum masuk ke rumus, cek dulu ini ketahui udah sesuai belum sama satuan internasional. Massa di sini 100 gram. Sedangkan satuan internasionalnya massa kan kilogram, berarti kalian harus konversikan. Ini sudah Ibu ajarkan juga ya, dari gram ke kilogram itu dibagi 1000. Berarti 100 dibagi 1000 itu sama dengan 0,1 kilogram. Nah, dari sini baru aman ya, ini sudah benar kecepatan meter per sekon, baru tulis P itu rumusnya adalah massa dikali kecepatan. Massanya kalian dapat di sini 0,1. Terus kecepatannya 10.
maka 0,1 dikali 10 adalah satuannya momentum tadi kilogram meter per sekon. Nah, arahnya kemana? Ini harus isi arah ya. Kalau kalian cuma tulis satu aja salah. Ke utara. Nah, berarti jawaban yang benar adalah D. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda bergerak memiliki energi kinetik 16 Joule. Jika benda tersebut bermassa 2 kg, maka berapakah besar momentumnya? Nah, bu, kok ada energi kinetik? Ya, ini juga sebenarnya sudah diajarkan di SMP. Kita buat itu dulu yang diketahui. EK ya, energi kinetik itu di sini 16 Joule. Masanya 2 kg. Nah, terus yang ditanya adalah momentum P ya. Nah, langsung aja di sini rumus P sama dengan M kali V. Nah, yang di sini M-nya sudah diketahui 2 ya, V-nya berapa? Nah, caranya mencari V ya dari EK ini, dari energi kinetiknya. Kalian harus ingat rumus energi kinetik, ini waktu SMP sudah diajarkan ya. Itu adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Setengah mv kuadrat, itulah rumus energi kinetik. Nah, berarti kita nyari V-nya itu ya dari EK-nya ini. Karena EK sudah diketahui, kita masukkan 16 sama dengan setengah M-nya sudah diketahui 2 dikali V kuadrat. Kan bisa dicari V-nya ya. Tinggal dicoret 2-nya. Maka 16 sama dengan V kuadrat. Nah, ini kan ditanya V, bukan V kuadrat. Berarti supaya jadi V aja kita akarkan. Ingat ya, kalau jadi kuadrat, kalau mau ilangin kuadratnya itu harus diakarin. Berarti akar 16 sama dengan V. Maka akar 16 berapa? 4. Ya. Otomatis kita gampang hitungnya. Sekarang tinggal masukkan M-nya tadi 2, V-nya kita dapatkan adalah 4. Maka momentumnya adalah 2 kali 4, 8. Ingat satuannya adalah kilogram meter per sekon. Oke, itu dia ya untuk soal yang nomor 2. Oke, contoh soal yang nomor 3. Sebuah bola dipukul dengan gaya 50 Newton dengan waktu 0,01 sekon, maka tentukanlah berapa besar impuls dari bola tersebut. Seperti biasa, buat lo yang diketahui, ada gaya ya, di sini gaya itu satuannya F. F-nya diketahui 50 Newton. Kemudian waktu, ingat ya. Ini waktu itu delta T 0,01 detik atau sekon. Nah, yang tanya apa? Oh, ini impuls ya. Impuls kurang L di sini ya. Berarti I, rumus I tadi apa ya? Ya, I sama dengan F dikali delta T. Nah, sekarang berarti F-nya di soal sudah sesuai sama satuan internasional, berarti tinggal masukin aja. T 50 dikali 0,01 berapa? Coret 0,1 kali 5 0,5 ns. Ya, mudah ya. Nah, soal yang ketiga ini langsung Ibu kasih jawabannya, tapi Ibu jelaskan dulu. Nah, sebuah bola bermassa 120 gram dilempar secara horizontal ke tembok. Horizontal itu gini ya, miring ya. Dengan kecepatan 30 meter per sekon, 30 meter per sekon dan memantul kembali. Kamu lempar nih bola, kamu lempar ke tembok, terus dia mantul gitu kan ya. Jika bola tersebut dipantulkan dengan laju yang sama besar, maka besar impuls bola yang terjadi adalah. Nah, ini kalian harus pakai logika ya dan hati-hati menjawabnya. Jadi kita buat yang diketahui, sudah jelas-jelas diketahui massa ya, 120 gram. Nah, ini sudah dikonversikan jadi kilogram, jadinya 0,12. Ingat ini dibagi 1000 ya. Dibagi 1000. Nah, dapatnya 0,12. Kemudian V1. Jadi kecepatan awal yang kalian bola itu yang kalian lempar ke tembok itu kecepatan awalnya adalah 30 meter per sekon. Ini dia ya. Nah, kemudian di sini kok ada V2, Bu?
kok bisa min 30, kan di sini nggak ada. Nah, makanya harus pakai logikanya ya di sini ya. Kan kalian lempar bola ke tembok, otomatis bola itu kan mantul ya. Nah, kalau di sini dijelaskan sudah dipantulkan dengan laju yang sama besar. Kalau kalian ngelemparnya awalnya 30 meter per sekon, otomatis mantulnya karena di sini sama besar ya juga 30 meter per sekon. Dari situ ya. Nah, kemudian kok bisa min, Bu? Nah, ingat, kecepatan itu adalah gaya vektor ya. Jadi vektor itu selain punya besaran juga punya arah. Makanya di sini min karena dia berlawanan arah. Ibu sudah sampai berkali-kali kasih tahu kalau dia arahnya searah berarti nilainya positif. Kalau arahnya berlawanan berarti nilainya negatif. Makanya di sini buat negatif karena kalau kita lempar bola terus mantul otomatis kan arahnya berlawanan ya. Kalian lemparnya ke kanan otomatis mantulnya ke kiri. Makanya di sini V2-nya itu adalah minus 30. Sudah? Nah, kalau sudah, tinggal masukkan ke rumus persamaan atau hubungan impuls dan momentum. Bu, kapan kita pakai yang ini I-nya, kapan kita pakai yang I yang sebelah yang ini. Nah, jadi kalau semisal di soal itu ada kecepatannya 2 atau lebih dari 1, itu pakai rumus yang ini. Nah, kalau ini kan cuma diketahui waktu gitu aja ya. Terus kecepatannya juga 1, berarti pakai yang biasa aja. Tapi kalau misalnya diketahui kecepatannya ada 2, maka pakai rumus hubungan momentum dan impuls. Nah, jadi rumusnya ini ya, I sama dengan delta P. Nah, delta P itu adalah momentum akhir dikurangi momentum awal, V2 min V1. Dah, tinggal kita masukkan I sama dengan M-nya 0,12 dikali V2-nya min 30 ya, dikurang. Nah, ini kan rumusnya dikurang ya. Dikurang 30. Ini V1-nya. Ini V2, ini V1. Dah. Nanti ini tetap 0,12 dikali min 60. Kok bisa, Bu? Nah, ini kan min ya. Min 30 dikurang 30. Berarti punya utang 30. Ditambah lagi utangnya 30, berarti kan min 60. Jangan kalian coret-coret habis, Bu. Salah gitu ya. Kalau di sini positif baru habis. Ini kan negatif ya. Berarti 0,12 dikali min 60 jawabannya min 7,2 ns. Nah, terus lihat ABC-nya, kok nggak ada ABC-nya min, berarti salah semua. Tidak. Nah, di sini kan mintanya adalah besar impuls. Besarnya ya, nilainya. Berarti kalau nilainya tidak ada min. Min ini hanya menunjukkan arah. Ya, karena dia mantul kan arahnya berlawanan ya, min. Nah, di sini tidak ditanyakan arahnya, berarti cuma 7,2 saja. Oke anak-anak, itu dia tadi pembahasan untuk momentum dan impuls bab yang pertama. Jadi nanti kalian belajar lagi ya. Ibu akan berikan lagi soal-soal supaya kalian biasa. Sekian untuk video kali ini. Semoga kalian mengerti. Kalau tidak bisa tanya kepada Ibu. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.